Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Mayari Harahap. Saya Dea Vila Rosita. Saya Solzabila. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual akuntansi. Selamat menyaksikan. Kerangka konseptual akuntansi. Apa sih kerangka konseptual akuntansi itu? Kerangka konseptual adalah konsep-konsep basic atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan merumuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam kerangka konseptual akuntansi, ada 6 poin. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang kelima, komposisi karakteristik kualitatif. Dan yang keenam, kendala informasi relevan dan andal. Pengguna laporan keuangan. Siapa sih pengguna laporan keuangan itu? Pengguna laporan keuangan adalah para pihak yang memanfaatkan informasi dari laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan ini terdapat dari 2 sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Masing-masing pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan dari sisi internal yaitu ada pemimpin perusahaan dan manajemen. Sedangkan pengguna laporan keuangan dari sisi eksternal yaitu ada investor, kreditor, karyawan, pemerintah, dan pelanggan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada asumsi dasar laporan keuangan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan biasa disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Lalu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Untuk pengertian dapat dipahami ini yaitu merupakan informasi yang penting yang ditampung karena bertujuan untuk mempermudah para pembaca pada umumnya yang bukan seorang ahli. Selanjutnya ada relevan, yaitu tujuannya adalah agar informasi laporan keuangan bermanfaat, maka laporan keuangan tersebut harus relevan untuk para penerima ataupun pengguna dalam hal mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada keandalan. Keandalan adalah kualitas yang memungkinkan pengguna agar dengan yakin mengandalkan sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud untuk disajikan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Yang terakhir ada dapat dibandingkan, yaitu karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periodenya agar bisa mengidentifikasi adanya kecenderungan posisi dan juga kinerja keuangan. Selanjutnya ada komposisi karakteristik kualitatif. Dibagi menjadi 2, yaitu relevan dan keandalan. Yang pertama, relevan. Relevan ini memiliki nilai prediktif dan nilai konfirmasi. Nilai prediktif adalah karakteristik informasi keuangan yang menjelaskan bahwa informasi harus dapat mencerminkan kondisi terkini dan masa depan suatu item. Pemakaian laporan keuangan menggunakan informasi laporan keuangan historis untuk dapat memprediksi profitabilitas dan aliran kas suatu entitas pada masa depan. Untuk itu, laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif. Selanjutnya ada nilai konfirmasi, yaitu nilai informatif yang dapat menjelaskan kinerja entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen. Pemakaian laporan keuangan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh laporan keuangan untuk mengkonfirmasi harapan mereka tentang kinerja entitas atau pengelolaan manajemen.
Selanjutnya ada keandalan, yaitu bebas dari bias atau netralis, penyajian wajar, kelengkapan, dan pertimbangan sehat. Yang pertama, bebas dari bias atau netralis. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Jadi, informasi tidak dapat disusun untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. Selanjutnya ada penyajian wajar. Informasi laporan keuangan haruslah menggambarkan dan menyajikan dengan wajar. Hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif, pokok, dan standar keuangan yang sesuai terkait dengan menghasilkan keuangan yang wajar. Selanjutnya ada kelengkapan. Informasi haruslah disajikan secara lengkap dalam batasan relevan dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Dalam penyajian laporan keuangan harus dihindari kelalaian dan mengungkapkan suatu informasi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya ada pertimbangan sehat. Informasi haruslah mengacu pada pertimbangan sehat. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, diperlukan pertimbangan sehat dengan penuh kehati-hatian. Selanjutnya, kendala informasi relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Informasi yang terlambat akan jadi kendala dan menjadi tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Manajemen harus menyeimbangkan manfaat informasi, tepat waktu, dan keandalan informasi. Untuk menyediakan informasi yang andal, seringkali perlu melaporkan seluruh transaksi. Hal ini memerlukan waktu yang lama, sehingga informasi dapat disajikan terlambat, yang berdampak pada pengurangan relevansi. Selanjutnya, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Proses dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya. Semakin akurat, rinci, dan tepat waktu informasi, maka biaya akan semakin besar yang dibutuhkan. Tentunya tidak dapat dibenarkan bila biaya untuk menghasilkan informasi adalah jauh lebih besar dari manfaatnya yang diharapkan dari informasi tersebut. Selanjutnya ada keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Seringkali karakteristik dapat saling bertentangan. Relevan dan andal adalah dua hal yang seringkali sulit untuk dipenuhi bersama. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!